21 April tahun lalu itu, 2024 itu memang beliau pernah beberapa kali minta cerai. Kenapa? Mungkin memang ada hal-hal yang memang nggak cocok aja mungkin dari pihak beliau gitu. Habis sudah kesabaran Paula Verhoeven, ia tak kuat harus terus bertahan menanggung derita sendiri. Sementara Baim merasa di atas angin setelah video rekaman CCTV pembicaraan Paula dan seorang pria dianggap sebagai bukti perselingkuhan oleh pengadilan. Paula tentu tak terima baik. Ia harus speak up, meluruskan apa yang sebenarnya terjadi, sekaligus menjelaskan secara terang benderang suasana yang sebenarnya terjadi di dalam video tersebut, yang mana dugaan perselingkuhan yang dituduhkan Baim itu tidak terjadi sama sekali. Itu rekaman bulan April. Setelah aku digugat cerai tanggal 21 April. Itu sekitar tanggal 25 atau 26, saya nggak tahu deh itu. Di situ saya sebagai istri cuman begging. Di situ ya aku minta maaf ya. Biar cepat aja, maksudnya aku minta maaf ya. Aku bukan istri yang sempurna. Aku salah. Kalau aku punya salah, aku minta maaf. Aku memang orang yang gak sempurna, tapi aku mau belajar. Cuman itu aja. Karena aku masih mau mempertahankan rumah tangga itu gitu. Jadi saya tidak satu pun rekaman itu yang menyatakan bahwa saya minta maaf ya kalau saya selingkuh. Gak ada. Paula bantah duakan Baim. Sementara Baim merasa bukti rekaman CCTV yang perlihatkan Paula berbincang dengan pria lain sudah cukup kuat. Padahal menurut Paula, pembicaraannya dengan sosok N yang notabene sahabat dekat Baim semata hanya sekedar meminta saran untuk mengatasi perlakuan Baim yang kerap emosional hingga membuat Paula sendiri kewalahan. Namun di mata Baim, Paula bersalah. Lantas, mungkinkah Paula berselingkuh hanya karena berbicara dengan pria lain yang bukan jadi mahramnya? Di situ saya hanya curhat ya, ngobrol gitu. Ini gimana nih? Saya tanya pendapat gitu karena saya melihat beliau tuh kan juga teman baiknya. Boleh tahu nggak sih curhat tentang apa? Tentang ya terkadang tuh saya nggak bisa menghandle suami saya sendiri saat itu gitu loh gitu. Jadi mungkin kadang-kadang sering marah. Saya bingung nih marahnya kenapa ya? Saya salah apa lagi ya gitu. Jadi aku pengen lihat pandangan laki-laki itu seperti apa sih gitu loh. Pada dasarnya obrolan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram ini hukum dasarnya sebenarnya boleh-boleh saja asal memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama, bahwa obrolan itu tidak menimbulkan fitnah. Yang kedua, ada adab yang dilakukan. Artinya masing-masing pihak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, tahu batasan, tahu etika, tahu bagaimana berkomunikasi dengan baik. Dan yang ketiga, yang dibicarakan adalah hal-hal yang bermanfaat, bukan hal-hal yang sia-sia, apalagi saling menggoda. Tentu ini tidak dibenarkan. Saat Palu pengadilan memutus perceraian hingga menyebutnya terbukti bermain cinta terlarang, Paula Verhoeven dengan lantang memberi sanggahan. Tegas menyebut tidak ada orang ketiga dalam rumah tangganya bersama Baim Wong. Paula merasa bahwa putusan pengadilan yang menyebutnya menduakan cinta sang suami tak lebih dari fitnah keji. Ini sudah terlalu jauh fitnahnya, yang nantinya anak-anak saya tuh tumbuh besar, mereka laki-laki yang bisa mengakses gitu loh, bahwa ibunya seperti ini, ibunya dibilang istri durhaka gitu. Kayak buat saya kayak, wah ini udah, saya harus pick up untuk anak-anak saya sih, karena selama ini saya menjaga mental mereka untuk ya udah tetap diam gitu. Bukti 86, bukti tertulis, baik bukti dalam bentuk rekaman video maupun bukti-bukti tertulis lainnya yang sebagian adalah bukti elektronik. Yang harus saya luruskan sebagai pemimpin keluarga, itu aja. Ada yang harus saya buktikan. Kalau memang salah, saya harus membuktikan, tapi bukan dengan cara yang aneh, dengan cara yang benar. Dan ketika pembuktian itu udah ada, apalagi? Andaikan putusan pengadilan tidak memberatkan kedua belah pihak, barangkali Paula akan mencoba menerima dengan hati besar. Walaupun sebagai wanita, Paula sudah cukup kuat berjuang untuk mempertahankan pernikahan, sekalipun perlakuan Baim begitu menyakitkan hati. Bahkan ketika mendapat kekerasan verbal dari Baim, Paula masih berusaha mengalah dengan meminta maaf. Aku sampai dimaki-maki di depan orang aja, aku sampai bilang, iya sayang, maaf ya. Aku udah di titik itu, aku udah cukup buat diri aku sendiri. Maaf ya sayang.
kadang-kadang yang susah adalah ketika kita tidak melakukan kesalahan tapi kita meminta maaf, itu sih. Dan aku sudah di titik itu gitu. Maaf ya sayang, aku Cewek itu salah. jarang meminta maaf loh. Iya, ya, Karena saya mau mempertahankan rumah tangga ini. Sebenarnya KDRT dan rumah tangga kan orang tuh selalu berpikir fisik aja, ya Iya. kan? KDRT tuh banyak, bisa mentally abuse. Kamu merasa ada mental abuse? Of course. Dalam Iya. bentuk verbal? Verbal. Oke, kata-kata ya? Kata-kata. Oke. Terus financial abuse. Nanti Oke. ada yang lebih dari itu, cuma aku nggak mau buka aja di sini. Hancur perasaan, hancur pula mental Paula Verhoeven. Hidupnya benar-benar berada di ambang ketidakberdayaan. Padahal di luar sana, ia dianggap sebagai perempuan beruntung, diperistri oleh artis top dan kaya raya. Pernikahan mereka pun dianggap sebagai pernikahan harmonis, dambaan banyak orang. Namun, ternyata semua itu hanya konten. Kendati demikian, Paula mencoba untuk memahami keadaan. Toh semua pernikahan tak luput dari persoalan. Paula mencoba tak melawan, apalagi berusaha memberi klarifikasi atas apa yang ditudingkan padanya. Semua itu dilakukan demi anak-anak. Udah capek sih, man. 1 tahun capek. Sampai aku di titik kesini aja aku berdoa sama Allah, ya Allah, aku udah nggak tahu lagi cara ngebela diri kayak gimana gitu. Udah nggak tahu. Aku nggak tahu mau ngebela diri kayak gimana. Jadi aku udah pasrahin. Ini semua terjadi pasti akan ketetapan engkau gitu. Cuman aku nggak tahu, Mas, beneran. Satu hal yang bisa membuat Paula benar-benar hancur dan berderai air mata ialah perubahan drastis sikap anak-anaknya. Ada penolakan dari anak-anak. Mereka yang dahulu selalu lekat, kini seolah menjauh. Di titik inilah air mata Paula berderai kala mengurai betapa lelahnya ia berjuang meraih kembali perhatian anak-anaknya. Kamu tahu nggak? Tiap hari aku nangis. Kangen. Jadi kalau ke sekolah, tapi aku tiap hari kasih nih. Aku ke sekolah entah 5 sampai 10 menit aku selalu muncul. Ya no, mama bawa ya no, mama bawa dokter. Ya no, mama. Itu aku usaha terus. Sampai aku bilang sama gurunya, apalah artinya 5 menit sama yang 23 jam 55 menit gak sama aku. Terus kata gurunya, justru yang 5 menit itu mereka akan terkenal. Aku lakuin terus dengan sabar. Sampai akhirnya anak aku udah mulai welcome, mau main. Kenapa aku videoin? Karena setiap kali momen itu yang aku akan tenang sama mereka gitu. Itulah makanya aku bilang perjuangan seorang ibu gitu. Sampai pada akhirnya anak aku ya enjoy aja. Mereka kan nggak tahu gitu. 5 menit penolakan itu nyata, Mas Denny. Iya. Tak terhitung berapa banyak air mata yang tumpah, tak terasa berapa dalam luka hati yang tersayat. Andaikan semua bisa sembuh dalam waktu semalam, mungkin derita yang ditanggung Paula tidak akan sepedih ini. Satu-satunya cara untuk sembuh ialah memaafkan. Lantas, sudahkah Paula memaafkan Baim? Aku lagi di tahap menyembuhkan hati aku sendiri sih. Pertama, aku melepaskan dengan apapun yang terjadi ini, semua beban dan juga semua masalah saya lepasin. Kedua, memaafkan. Di titik memaafkan ini aku berat loh. Jujur aja speechless ya melihat ini, karena ini bukan lagi perkara kalau kita melihat seperti di media sosial suka bergulir, ada tim Paula, tim Baim, masing-masing juga dengan pembelaannya sendiri. Tapi kalau melihat ya, dari tadi saya hanya bisa melihat seorang ibu yang memang secara tulus sangat merindukan anaknya. Dan memang kalau kita pemirsa, kita melihat berbagai kemelut yang terjadi di antara pasangan selebriti, yang selalu kita ingatkan adalah anak-anaknya. Dan Paula sendiri mengatakan anak-anaknya tidak tahu apa yang terjadi begitu. Jadi harapan kita adalah ya, sekarang sudah di satu titik di mana keputusan sudah terjadi. Paula sedang proses memaafkan Baim juga dan menerima dirinya. Ya semoga bisa stop di sinilah semua kemelut itu dan bisa fokus untuk anak-anaknya juga ya, kita doakan ya. Terus karena memang kalau perceraian itu bukan hanya kedua belah pihak di korban, tapi anak juga menjadi korban. Jadi harus sama-sama bisa berdamai lah untuk mendapatkan titik tengahnya seperti apa.